Ya, di mana saudara yang keluarga ini ada saudara diri dan keluarga. Yang berikutnya adalah mengenal lokasi tempat tinggal. Ada lokasi kondisi wilayah di Indonesia, pemahaman lokasi melalui desa. Dan ketiga, sosialisasi dalam masyarakat. Ada sejarah lisan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang ketiga, sosialisasi. Keempat, nilai dan norma. Kelima, interaksi antar wilayah. Yang berikutnya, yang keempat, asimilasi memenuhi kebutuhan, di mana atas kebutuhan ini ada dibagi menjadi 4. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, kebutuhan berdasarkan waktu pengenalan kebutuhan, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Yang mau dibahas hari ini adalah tentang keberadaan diri dan keluarga. Dan dimana keberadaan diri dan keluarga ini memang pembelajarannya interaksi antar wilayah 2 JP atau 80 menit. Ini pembelajaran dari 2 kali kurikulum kita di kelas tinggi atau saya tinggi dari awal sampai terakhir. Di sini ada kompetensi awal, kompetensi pembelajaran adalah pembelajaran kedua untuk materi interaksi antar wilayah. Profil pelajar Pancasilanya adalah lawan mulia, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah slide PowerPoint di antar wilayah. Terus ada gambar tentang berbagai komponen makanan dalam satu piring, gambar interaksi wilayah berdasarkan potensi wilayah. Terus ada buku ajar atau modul yang dipakai oleh siswa kelas 7. Ada buku panduan dari guru kelas 7, buku siswa, laptop, LCD, alat tulis, kertas APS, ballpoint, dan lain sebagainya. Terus ada target tadi adalah kelas 7. Kode pembelajaran adalah group investigation, ya, dimana kita menggunakan belajar kelompok. Komponen intinya ada tujuan pembelajaran, dimana setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah dengan benar. Dan berikutnya peserta didik mampu mengungkapkan contoh interaksi antar wilayah dengan benar. Peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, dan bergotong royong sesuai karakter. Yang berikutnya pemahaman bermakna. Memiliki manfaat bagi peserta didik, yaitu mengetahui upaya inovatif dalam mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan yang harus didapatkan dari wilayah lain, dan pentingnya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Di sini ada pertanyaan semantiknya, di mana sebelum mengisi tabel dalam aktivitas pembelajaran, di sini kita berikan 3 pertanyaan, boleh lebih. Pertama, menjelaskan pemahaman Anda tentang perbedaan karakteristik wilayah di wilayah masing-masing. Kalau kita tinggal di wilayah Cipayung, karakteristik apa yang ada di wilayah Cipayung? Terus apa aktivitas individu yang ada di wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda? Jadi kalau misalnya tadi tinggal di Cipayung apa ya karakteristiknya, kalau misalnya tinggal di Cibinong apa karakteristiknya? Jadi ada masing-masing perbedaan, tidak mungkin sama. Berikutnya, apakah setiap wilayah menghasilkan barang kebutuhan yang sama? Nanti dijelaskan oleh siswa. Kalau misalnya ada yang sama, dijelaskan contohnya seperti apa. Tapi kalau berbeda, contohnya seperti apa. Nah, di sini ada bentuk penilaian untuk jawaban dan pedoman persekolah. Ya, sini ada contohnya. Nah, yang pertama ada setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan unik. Kita berikan skor 40. Terus ada yang seterusnya. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di sini kita bagi kegiatan pembelajaran itu menjadi kegiatan fintech model investigation, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Ya, alokasi waktu ini berdasarkan 2 kali 40 menit. Jadi ada kurang lebih 80 menit. Ya. Ini ada grup menyampaikan salam dan berdoa, presensi kehadiran, grup menampilkan gambar. Ya. Ini contohnya aja gambarnya seperti ini. Nah, berikutnya nanti guru menginformasikan tujuan pembelajaran di pertemuan 12, misalnya
kebutuhan manusia, karena ini berkelanjutan nanti setelah tema 1 ada di akhir, ada di tema keempat itu bukan tema keempat, tema 1 akhir pertemuan keempat itu ada pertemuan yang 12 ya. Terus guru menyampaikan tekniknya. Terus di kegiatan intinya tahap 1 membentuk kelompok ya. Sini guru membimbing peserta didik dengan membagi berapa, kalau jumlahnya di kelas misalnya ada 40, kita bagi menjadi 5 kelompok, jadi satu kelompok 8 sama begitu. Terus tahap kedua mengidentifikasi topik. Guru menjadikan topik dengan media slide PowerPoint, bisa berupa gambar dengan contoh yang sesuai dengan materi kita. Nah, nanti guru memancing respon, kira-kira peserta didik bisa nggak dengan apa yang kita berikan gambar. Kalau kita nggak bisa memberikan respon, berarti apa yang harus kita lakukan supaya anak didik ini mau bertanya atau menjawab pertanyaan dari kita sebagai guru. Terus mencatat pertanyaan peserta didik di papan tulis, kita memilih pertanyaan bersama peserta didik. Nah, di tahap ketiga perencanaan investigasi. Di sini guru membagi LKPD dan mengarahkan jadi menjawab pertanyaan pada lembar aktivitas kelompok. Terus guru menunjukkan pengisian LKPD, nanti di bawah ada sudah dilampirkan pertanyaan-pertanyaan. Di tahap keempat ini melaksanakan investigasi. Ya, biasanya di sini siswa melakukan diskusi, terus membawa dan menyiapkan satu produk yang akan mereka identifikasi bersama kelompoknya, lalu melakukan identifikasi dan penyelidikan produk dan asal wilayah produk berdasarkan yang sudah dibawa, lalu tadi mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan dan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, di tahap 5 atau menyiapkan laporan akhir, guru berkeliling pada setiap kelompok untuk memberikan dorongan agar semua anggota kelompok berpartisipasi aktif. Terus membimbing peserta didik untuk menuliskan laporan hasil diskusi pada LKPD. Di tahap 6 mempresentasikan laporan akhir. Ini biasanya guru memandu dulu hasilnya nanti seperti apa, lalu nanti dipresentasikan, lalu nanti dibahas bersama guru dengan membimbing. Di tahap 7 ada evaluasi. Nah, di sini ada umpan balik kepada peserta didik melalui pemberian soal tes, lalu mengerjakan soal secara individu, lalu mengerjakan secara mandiri. Di kegiatan penutup, peserta didik dibimbing guru membuat butir-butir simpulan pembelajaran, lalu melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran, lalu memberikan kesempatan peserta didik untuk mengajukan pendapatan atau pertanyaan, lalu mendengarkan informasi dari guru tentang belajar yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Lalu diakhiri dengan pertemuan dengan berdoa dan mengucap salam. Di pertemuan berikutnya di asesmen ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif. Berikutnya ada juga asesmen sumatif yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Dan sini adalah butir soal, domain sekolah, kunci jawaban. Ya, ini ada cara penilaiannya. Kalau kita seperti ini dalam IPS ada total skor perolehan dibagi jumlah skor maksimum dikali 100. Lalu ada kriteria capaian tujuan pembelajaran, di mana kriteria ini ada kriteria tuntasan, belum muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, terlihat. Lalu di sini juga ada refleksi untuk pendidik. Nah, berikutnya adalah lampiran-lampiran, di mana lampiran ini adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan. Lalu ada pengayaan dan remedial. Di lampiran satunya, TP satunya tentang keluarga awal kehidupan. Ya, di sini ada TP-nya, kali menyebutkan jenis kebutuhan atau produk yang ada di sekitar pondok dengan benar. Ya, terus ya, ini ada petunjuknya membuat kelompok. Di sini disebutkan dengan nama produk, daerah asalnya. Contoh begini, kalau nama produknya misalnya kalau Cipayung kira-kira produknya apa misalnya? Belimbing. Nah, berarti daerah asalnya mana? Cipayung atau Depok dikenalnya. Bukan Cipayung tapi Depok. Ya.
Nah, setelah itu baru didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, di sini ada kriteria penilaiannya, ya, ada kriteria penilaiannya, nomor soalnya berapa, itu semuanya sama, nomor 1 sampai nomor 4 dengan nilai skornya 100. Ini bebas ya skorannya, jadi nggak harus yang sama, tergantung dari beban berat yang dijawabnya. Terus bawah. Hasil lampiran keduanya ada lembar pengamatan sikap. Ya, ini ada teknik penilaiannya adalah observasi, instrumennya adalah lembar observasi dalam bentuk jurnal. Kegiatannya sama pengamatan ya, ada tanggal, waktu, nama peserta didik dan sebagainya. Ya, di lembar tampilan ketiga ada lembar observasi kinerja diskusi. Ya, sini ada nama peserta, ada nama peserta didik, ada keaktifan dalam diskusi. Jadi kalau keaktifan dalam diskusi jangan ada misalnya gini, satu kelompok ada teman yang diam aja tapi dikasih nilai sama, ini tidak boleh. Jadi harus berbeda. Ya, atau mungkin ada yang menjawab pertanyaan tapi tidak lengkap lalu dilengkapi temannya. Nah, ini agak juga berbeda. Terus ada terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Terus bekerja sama dalam kelompok. Ya, jadi jangan sampai mengandalkan satu orang. Biasanya kalau udah jadi ketua suka ngandel-ngandelin, tapi semuanya harus bekerja dalam kelompok. Nah, ini skor penilaiannya juga sama seperti di atas, cuma ada intervalnya. Di sini ada rubrik penilaian kinerja diskusi, skorannya sama. Ada skor 1, 2, 3, dan 4. Sama dengan sikap ingin tahu terhadap proses pemecahan masalah berbeda dan kreatif. Dibanding misalnya kalau ada kekurangannya, ini masih belajar udah 2 tahun. Kita kasih.